kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proyek database sistem kami. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Galangan Samudra, ada teman saya Han Alvin, Hernando Bun, dan Luis Wanata. Oke, next. Mulai dari tahap pertama ada perancangan konseptual. Pemegang polis, ada deskripsi, alias, dan occurrence-nya. Oke, kejadian. Oke, lanjut. Baik. Di 1.2 ada IRD-nya, hubungan tabel 1 dan tabel lainnya. Dan di sini ada pemegang polis one to many ke tabel polis, dan polis one to many ke jenis asuransi, polis one to many ke pembayaran, dan polis one to many ke tabel klaim. 1.2.1 ada asumsi. Berikut. Okay, next. 1.3 ada attribute for entity. Pemegang polis dan primary key-nya polis, primary key dan foreign key-nya jenis asuransi, ada primary key dan klaim dapat tampilkan. Oke, next. Ya, di sini ada tabel yang berisi entity name, attribute, deskripsi, null, dan multi value. Ya, 1.4 menentukan atribut domain. Oke. Name, atribut, dan ya, di 1.5 menentukan primary key, foreign key, dan alternate key. Pemegang polis yang ada primary key, candidate key. Jenis asuransi ada primary key. Di polis ada primary key, foreign key pertama, dan foreign key kedua. Di double claim ada primary key dan foreign key. Bayaran ada primary key dan foreign key. Oke. Ya, di 1.6 ada tabel IRD. Oke. Lanjut, teman saya Duncan bagian 2 oleh Luis Wanata. Lanjut pada bagian kedua yaitu perancangan logikal. Di 2.1 yaitu menentukan strong entity dan weak entity. Di strong entity terdapat pemegang polis, jenis asuransi, klaim, dan pembayaran. Di weak entity terdiri dari kode pos. Lanjut di 2.2 yaitu melakukan normalisasi. Pada normalisasi pertama yaitu menghilangkan atribut multi-value dan menghilangkan atribut komposit, yaitu membuat atribut name menjadi first name dan last name. Lanjut di normalisasi kedua yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Di sini tidak ada ketergantungan parsial pada tabel pemegang polis. Lanjut di normalisasi ketiga yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Pada provinsi, kota, kecamatan, kelurahan menjadi kode pos. Berikut adalah tabel yang telah mencapai tahap normalisasi ketiga. Lanjut di 2.3 yaitu validasi relasi antara pengguna transaksi. Berikut merupakan diagram yang telah dibuat. Dan di 2.4 yaitu cek integritas constraint. Berikut adalah tabel yang telah dibuat. Baik, saya Hans akan menjelaskan mengenai perancangan fisikal. Pada tabel kode pos sebagai constraint primary key, provinsi sebagai constraint not null, kota dengan constraint not null, kecamatan dengan constraint not null, kelurahan dengan constraint not null, dan berikut adalah gambarnya. Dan ini adalah insert untuk memasukkan variabelnya. Ya, sekarang tabel pemegang polis dengan ID pemegang polis sebagai constraint primary key, fname dengan constraint not null, email dengan constraint unik, jalan dengan constraint not null, dan kode pos sebagai constraint foreign key yang akan mereference kepada tabel kode pos. Berikut adalah gambarnya. Sekarang untuk insert variabel ke dalam tabel. Sekarang tabel jenis asuransi dengan ID jenis asuransi dengan constraint primary key, jenis asuransi dengan constraint not null, plan dengan constraint not null, premi asuransi dengan constraint not null. Dan berikut adalah gambarnya. Dan sekarang insert untuk memasukkan variabel ke dalam tabel.
Serta gambarnya. Sekarang untuk tabel polis dengan nomor polis sebagai constraint primary key, tanggal mulai dan tanggal selesai dengan date, ID pemegang polis dengan constraint foreign key yang akan merujuk kepada tabel pemegang polis, dan ID jenis asuransi dengan foreign key yang akan merujuk ke tabel jenis asuransi serta gambarnya. Dan sekarang untuk insert variabel ke dalam tabel polis. Dan sekarang untuk tabel claim, ID claim dengan constraint primary key, nomor polis dengan constraint foreign key yang akan merujuk kepada tabel polis, dan manfaat dengan constraint nodule. Dan sekarang insert data ke dalam tabel dengan menggunakan sequence yang akan memasukkan ID claim dengan secara otomatis. Dan ini gambarnya. Dan terakhir untuk tabel pembayaran, nomor pembayaran dengan constraint primary key, tanggal pembayaran dengan constraint nodule, nomor polis dengan constraint foreign key yang akan merujuk pada tabel polis. Dan sekarang gambarnya. Insert untuk memasukkan data ke dalam tabel menampilkan data. Function. Kami menggunakan function count untuk menampilkan jumlah pemegang polis. Berikut adalah gambarnya. Menampilkan data menggunakan join. Untuk menampilkan data nama pemegang asuransi, jenis asuransi, dan plan dari tabel pemegang polis dan jenis asuransi. Berikut adalah tabelnya. Menampilkan data menggunakan subquery untuk menampilkan pembayaran premi yang pembayarannya di atas rata-rata. Berikut adalah query dan gambarnya. Menampilkan data menggunakan bind variable untuk membuat program inputan dan menerima input lalu menampilkan datanya. Berikut query dan gambarnya. Menampilkan data menggunakan view. Menggunakan create view untuk menampilkan data yang kita inginkan. Berikut adalah query dan gambarnya. Menampilkan data menggunakan conditional expression untuk menampilkan data asuransi. Misal asuransi kesehatanku adalah asuransi kesehatan. Berikut adalah query dan gambarnya. Sequence untuk menampilkan data yang dapat ditambah secara otomatis. Data yang kami tampilkan adalah ID claim yang bertambah sesuai dengan sequence. Berikut adalah query dan gambarnya. Sekian presentasi Project UAS Database dari kelompok kami. Terima kasih.